Pada tahun 1960-an, rasisme sangat kuat di Amerika. Bahkan orang-orang kulit hitam didiskriminasi, dipersulit persoalan hidupnya, dan tidak boleh menjadi kaya pada saat itu. Namun semua itu berubah dengan perjuangan revolusi yang dilakukan dua orang ini. Halo, gua Angga. Video kali ini gua akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul The Banker tahun 2020. Film ini diangkat dari kisah nyata. Lalu bagaimana kisahnya? Sini gua ceritain. Film berlatar tahun 1965 di Washington DC. Diawali dengan pria berkulit hitam bernama Bernard Garrett yang sedang disidang. Belum diketahui masalahnya apa, dan waktu mundur ke tahun 1939 di Texas ketika Bernard berusia 13 tahun. Dia sedang menyemir sepatu dua orang kulit putih di depan bank Mainland dan mendengar percakapan mereka tentang bisnis. Lalu mencatat dalam buku catatannya. Nggak cuma itu, Bernard juga menguping pembicaraan bisnis orang-orang kulit putih. Tapi sayangnya, Hey, what are you doing up there, boy? You spying on these white people's business? Huh? Hey, watch it, boy! lalu pada malam harinya Bernard menceritakan apa yang dia lakukan selama ini kepada ayahnya. Ayahnya tidak memarahinya, tapi dia hanya khawatir karena para orang kulit putih tidak senang jika orang kulit hitam sukses, dan bahkan apa yang dilakukan Bernard ini bisa mengancam nyawanya. Bernard hanya ingin mempelajari cara orang kulit putih mencari uang. Lalu Bernard berpikir mungkin pindah ke tempat lain keadaannya akan berbeda, dan kita dibawa maju ke tahun 1954 di Los Angeles. Bernard yang sudah berkeluarga memiliki istri bernama Eunice dan juga seorang anak laki-laki, Bernard Jr. Bernard mengunjungi paman Eunice. Sebenarnya Bernard gak suka ada di sini karena Deacon, paman Eunice itu toksik banget. Bernard yang sedang mengadu nasib mencoba membangun usahanya, yaitu menyewakan properti. Deacon mendengarnya mentertawakan dan menganggap remeh Bernard. Bahkan Deacon malah memberikan dia lowongan pekerjaan di salah satu perusahaan penerbangan. Bernard pergi dari meja makan dan Eunice masih bicara dengan pamannya. Pembicaraan di sini membahas Bernard yang melakukan sebuah rencana yang bisa disebut mustahil. Tapi Eunice percaya kepada suaminya dan tetap mendukung keputusan Bernard. Eunice menemui Bernard di kamar untuk sementara waktu. Mereka akan tinggal di tempat Deacon, dan Bernard berjanji kepada istrinya bahwa dia akan membawa istri dan anaknya secepat mungkin ke tempat tinggal yang layak. Keesokan harinya, Bernard mengantarkan Tony, anak dari Deacon. Di sini dia bertemu dengan Matt, teman kerja Tony. Setelah itu, Bernard pergi mencari properti yang akan dijual untuk dia beli, pencarian dari berbagai tempat hingga akhirnya dia menemukan dengan harga yang pas, tapi lokasi tersebut berada di pemukiman warga kulit putih. Dan ditambah jika Bernard membelinya, dia tidak akan memiliki uang lagi untuk merenovasi. What if I got us a co-investor? Sore harinya, Eunice mengantarkan kepada seorang lelaki bernama Joe. Eunice begitu dekat dengan Joe, dan Joe ini kelakuannya agak nyeleneh. Dia dihimpit oleh 3 wanita. Bernard baru berkenalan dengan Joe sebentar, tak mau lama dari itu mereka keluar. Bernard bilang dia tidak percaya kepada Joe dan dia tidak akan bekerja sama dengannya. Eunice kesal dengan keputusan Bernard yang tiba-tiba. Bernard terlalu cepat menilai seseorang. Eunice yakin Joe adalah orang yang tepat untuk mencari modal karena Joe adalah seorang wali kota. Karena Bernard menolak kerjasama dengan Joe, jadi dia berusaha keras untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari properti yang akan dia beli. Bernard menemui Barker, pemimpin asosiasi properti. Tawar-menawar ini cukup alot. Bernard meminta harga $30.000, sedangkan harga aslinya yaitu $40.000. Bernard mengajukan penawaran kepada Barker. Bernard akan membeli dengan harga full jika dia sudah menemukan penyewa. Tapi Barker tidak setuju dengan rencana dari Bernard. Lalu tatapan Bernard terfokus pada kalender dari Midbank City. Dia pun pergi ke bank tersebut. Di bank, tatapan orang-orang aneh melihat Bernard berada di sini. Bernard bertanya kepada teller ingin bertemu dengan pimpinan bank, yaitu Edward Reed. Tapi perlakuan dari teller ini tidak baik. Jadi Bernard tidak bisa menemui Edward dan lebih baik menunggu Edward keluar.
Bernard mengobrol sebentar dan bicara kalau dia ingin mengajukan pinjaman, dan Bernard bilang kalau pinjaman ini akan menguntungkan Barker karena Edward dan Barker ini saling mengenal dan kerja sama. Malam pun tiba, pinjaman bank belum diketahui kabarnya. Lalu Bernard mendapatkan panggilan telepon dari Barker. Barker tahu apa yang dilakukan Bernard. Bernard menggunakan nama Barker untuk mengajukan pinjaman uang. Hal ini menyalahi etika bisnis, tapi Barker menilai hal lain dari seorang Bernard. Bukannya marah dan tidak terima, Barker malah mengabarkan kepada Bernard kalau pengajuan pinjaman disetujui dengan jaminan nama Barker. Singkat cerita, Bernard dan Eunice menghadiri sebuah pesta untuk sekedar bersenang-senang dan sedikit merayakan keberhasilan Bernard. Setelah itu Bernard dihampiri oleh Joe dan mereka pun ngobrol di luar. Di sini Joe bilang kalau dia suka sama orang kulit hitam yang sukses, dan juga Joe bertanya soal Barker. Apakah Bernard mempercayainya? Bernard ini orang yang ambisius dan cerdas. Dia melihat peluang yang bagus di sini, jadi tidak begitu memperdulikan warna kulit Barker. What are you doing here? Nenek ini datang-datang ketus dan bicara tidak enak kepada Bernard dan Tony yang sedang merenovasi apartemen. Nenek ini menganggap kalau Bernard adalah seorang tukang yang diutus oleh Barker untuk memperbaiki apartemennya. Tapi nenek ini salah mengira kalau apartemen ini sudah dibeli oleh Bernard. Sontak nenek ini menunjukkan wajah tidak terima dan mengatakan kalau pemukiman di sini ditinggali oleh orang berkulit putih, dan dia bilang kalau Bernard tidak bisa memiliki apartemen di sini, sedangkan nenek ini tinggal di apartemennya Bernard. Bernard dan Tony masih bekerja untuk memperbaiki sekitar, lalu datanglah Matt. Matt akan bekerja membantu Bernard. Bernard bertanya kepada Matt apakah dia tidak keberatan kalau bekerja dengan orang kulit hitam. Matt ini tidak peduli dengan hal itu karena dia ingin menjadi seperti Bernard, menjalankan bisnis sendiri kelak. Bernard mendengar hal itu tersenyum dan senang. Mereka pun memulai melakukan perbaikan dan penataan tempat untuk lebih baik. Dan tak lama dari itu, dua anggota polisi datang menemui Bernard. Polisi ini mendapatkan laporan kalau penghuni apartemen tidak suka dengan keberadaan Bernard. Meskipun Bernard bilang kalau tempat ini miliknya dan menunjukkan surat kepemilikan, anggota polisi itu bilang, Try to be more respectful to your tenants. pada malam harinya, Bernard yang pindah ke apartemennya. Nenek itu masih saja tidak percaya kalau tempat ini sudah dimilikinya dan mengusir Bernard. Keesokan paginya, nenek itu pindah dari apartemen Bernard, dan wanita ini Anita Jefferson yang akan menggantikan tempat yang ditinggalkan nenek rasis. Lalu Barker dan Bernard ngobrol berdua. Barker sangat memuji kinerja Bernard dan bisnis yang dijalankan Bernard begitu lancar. Tidak ada hambatan, karena itu Barker mengajukan kerjasama dengan tawaran 50-50. Barker menunjuk Bernard menjadi konsultan bisnisnya karena kemampuan Bernard mengetahui harga dan tempat properti yang layak itu sangat hebat. Mereka pun setuju dan bersalaman. Barker dan Bernard menjalin hubungan sebagai bisnismen. Apa yang dijalankan mereka begitu sempurna dan maju secara pesat. Hal ini dibuktikan Bernard yang berhasil membeli rumah. Namun kesenangan itu sirna begitu cepat. Barker ditemukan istrinya meninggal di tempat tidurnya, dan kepemilikan perusahaan Barker jatuh kepada istrinya. Masalahnya, istri Barker menuntut hak penuh perusahaan dan memaksa Bernard keluar dari perusahaan Barker. Bahkan istrinya Barker memberikan upah terakhir yang tidak sesuai kesepakatan. Karena persetujuan bisnis ini tanpa bukti sama sekali dan tidak bisa dibuktikan, Bernard tidak bisa menuntut. Bernard mencoba menemui Edward untuk menjadi saksi mitra kerjasama antara Barker dan Bernard. Tapi Edward yang kini menjadi bankir dari istrinya Barker menolak untuk bertemu dengan Bernard. Dengan kebingungan dan kekecewaan, dia melihat-lihat sekitar bank, lalu pergi bertemu dengan Joe. Kedatangan Bernard ke sini dengan ide gilanya, yaitu ia ingin membeli gedung yang disewa oleh 12 bankir, termasuk Midbank City di dalamnya. Gedung itu adalah tempat terbaik untuk mempelajari pasar properti. Bernard kini mengajak Joe untuk kerjasama. Alasan kenapa Bernard membeli gedung bank itu karena kepemilikan bank tersebut dimiliki oleh orang kulit putih, sehingga mereka cenderung mempersulit pinjaman kepada orang-orang kulit hitam. Dengan membeli gedung bank itu akan menyelesaikan masalah yang ada. Tujuan akhir dari Bernard ini adalah untuk membeli properti yang didominasi dimiliki oleh orang-orang kulit putih. Karena urusan ini
tidak mungkin dihadapi oleh mereka secara langsung. Bernard menunjuk Matt sebagai utusan perwakilan untuk membeli gedung bank, tapi Matt ini tidak mengerti soal bank sama sekali. Joe tidak setuju menunjuk Matt sebagai perantara, tapi Bernard yakin dan percaya kepada Matt. Bahkan Joe sendiri tidak punya opsi orang kulit putih yang bisa dipercaya. Pada malam harinya Matt galau di sebuah kafe. Ketika itu dia dihampiri oleh Susie, penjaga kafe. Ternyata diam-diam ketika masa SMA Susie ini mengagumi Matt. Lalu Matt bercerita kalau dia sedang galau karena dihadapi pilihan yang sulit. Susie bertanya hal apa. Matt menjelaskan kalau dia akan bermitra dengan seseorang dalam bidang properti. Dari kejadian ini Matt tiba-tiba I'm in. Be at Rancho Park Golf Course tomorrow morning, 6 a.m. Don't be late. Keesokan pagi, Bernard dan Matt sudah berada di lapang golf. Yang telat adalah Joe. Alasan Joe menyuruh Matt ke sini adalah untuk mengajari Matt golf, karena golf menjadi salah satu perantara untuk bertemu dengan orang-orang kaya. Lalu datanglah Don Silverthorne, bankir Joe di San Francisco. Don akan berinvestasi pada rencana ini, tapi dia ragu kepada Matt. Kita berpindah ke rumah. Bernard mengajarkan perhitungan nilai kapitalisasi. Dengan panjang lebar Bernard menjelaskan, Matt tetap tidak mengerti. Dan pada akhirnya Bernard mengajarkan hal yang lebih dasar. Selama 1 bulan Bernard dan Joe mengajari Matt agar bisa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena hal ini juga vital. Jika saja Matt ini tidak mengerti apa-apa, rencana Bernard tentu akan gagal. Bahkan Matt diajarkan oleh Eunice cara makan dengan elegan. 1 bulan pun berlalu. Kini Matt benar-benar menguasai semuanya. Bernard memberikan foto pemilik gedung bank Mid City. Saat ini adalah Charles Reynolds. Charles ini orang yang sangat kaya. Bahkan dia mengubah ruang dansa menjadi kantornya. Karena Matt bukan siapa-siapa, tidak mungkin dia bisa bertemu secara langsung dengan Charles begitu saja. Lalu Joe mengatur agar bisa bertemu dengan Charles. Joe mengantarkan Matt ke lapangan golf sebagai supir. Di sini Matt berpasangan dengan Charles untuk bermain golf. Dengan kemampuan golf Matt saat ini, Charles terkesan. Setelah itu keesokan harinya Joe mengantarkan ke gedung untuk bertemu dengan Charles. Terjadi penawaran yang sangat sulit, tapi semua ini sudah di briefing sebelumnya oleh Bernard yang memprediksi setiap perkataan yang akan keluar dari mulut Charles, dan semua itu benar terjadi. Charles begitu terkesan dengan kemampuan menghitung nilai kapitalis tanpa menggunakan alat bantu. Tidak seperti Charles, tapi sebenarnya Matt ini bukan menghitung, tapi menghafal seluruh perhitungan yang sudah Bernard hitung. Pada akhirnya Matt berhasil membuat deal dengan harga yang disepakati dan sudah direncanakan sebelumnya. Kini resmi gedung ini berpindah tangan. Rencana Bernard terus berjalan dan dia bisa membeli banyak sekali properti di pemukiman orang-orang berkulit putih dan menguasainya. Lalu Matt menikah dengan Susie. Bernard dan keluarga pulang kampung dan bertemu dengan ayahnya. Pertemuan makan malam terjadi. Ayah Bernard begitu bangga melihat anaknya sukses, meskipun bukan di tempat di mana ia lahir. Tapi menurutnya pun, jika dia sukses di Texas itu adalah hal yang mustahil. Keesokan harinya, Bernard bersiap-siap untuk pergi keluar hanya untuk berjalan-jalan. Eunice melihatnya dan bilang untuk mengajak Bernard Junior ikut jalan-jalan agar ia tahu di mana tempat ayahnya berada ketika seusianya. Mereka pun jalan-jalan dan melihat sekitar. Bernard Junior merasa aneh ada tempat minum umum yang dibedakan. Lalu mereka sampai di depan Bank Mainland. Tempat ini mengingatkan Bernard pada saat berusia 13 tahun. Pada malam harinya, Bernard bicara kepada Eunice soal rencana dia. Belum diketahui apa yang Bernard katakan, tapi respon dari Eunice, dia setuju dengan rencana Bernard. Setelah itu, Bernard kembali ke Los Angeles bertemu dengan Joe dan dia bilang rencananya Bernard ingin membeli sebuah bank. Yap, Bank Mainland yang akan dibeli oleh Bernard. Tapi rencana gila ini benar-benar ditentang oleh Joe karena Mainland berada di Texas dan Texas dikenal sebagai negara bagian Amerika yang sangat rasis.
terhadap orang kulit hitam. Tujuan Bernard ini mulia, dia ingin membantu orang kulit hitam memiliki rumah dan menjalankan bisnis. Niat mulia ini ditanggapi oleh Joe dengan realistis. Kalau perubahan yang diusahakan oleh Bernard itu hal yang mungkin menyentuh mustahil, langkah Joe ini sudah tepat. Hal seperti ini tidak bisa dilakukan semudah itu. Selain itu, tujuan ini menyangkut hal pribadi Bernard sebenarnya, karena ayahnya. Tanggapan Joe yang menolak dengan terpaksa, dia pergi mencari partner yang lain. Joe yang melihat Bernard berambisi dengan terpaksa juga. Meskipun ini ide yang buruk, Joe pada akhirnya bergabung. Dan hari pembelian bank pun tiba. Joe menyamar kembali menjadi supir pribadi Matt, dan Don juga ikut serta dalam transaksi ini. Joe sempat menawarkan untuk melakukan penyamaran seperti dia, tapi Bernard menolak. Mereka bertemu dengan Johnny dan Robert Florence. Kepemilikan dari bank ini dipegang oleh Johnny dan anaknya Florence. Johnny masih memiliki keuntungan 20% dari Bank Mainland dan Florence masih akan menjabat meskipun bank ini sudah dibeli. Dengan alasan untuk menjaga aset 20% tersebut. Tujuan Bernard dan Joe membeli bank ini adalah untuk meningkatkan volume pinjaman, dan yang nantinya setiap transaksi peminjaman akan dilaporkan kepada Matt sebagai presiden Bank Mainland. Lalu Florence bertanya soal Bernard dan Joe. Matt bilang kalau mereka adalah mitra keuangannya dan kebetulan sedang sibuk, tidak bisa ikut karena saking kayanya. Mendengar hal itu, ini adalah sesuatu yang baik, dan tanpa pikir panjang, Johnny mentandatangani, dan kini resmi kepemilikan penuh dimiliki oleh Bernard dan Joe. Sedangkan Matt menjadi presiden Bank Mainland. Dan kini saatnya Bernard menjalankan misinya. Bernard mengumumkan kepada seluruh komunitas orang kulit hitam di Texas kalau dia akan mengubah peraturan peminjaman uang bagi orang kulit hitam. Bernard melakukan keliling kota untuk mencari peminjam. Tujuan Bernard ini untuk membangun ekonomi dan rumah yang layak bagi orang-orang kulit hitam. Dengan hadirnya Bernard, beberapa usaha milik orang kulit hitam mendapatkan kemajuan. Kita berpindah ke Mainland. Florence sepertinya mencurigai sesuatu dan bertanya kepada Matt soal 14 pinjaman yang baru saja ia setujui. Florence heran dari mana datangnya para peminjam ini. Matt yang tidak terlalu menanggapi serius soal tanggapan ini memilih untuk pergi. Dan pada malam harinya ternyata Florence melakukan mata-mata kepada salah satu peminjam dan terlihat orang kulit hitam yang sesuai dalam daftar peminjam. Di malam yang sama, Joe yang sedang mencicipi tempat makan baru, lalu Matt datang menghampiri dan mengabarkan kalau Florence sudah mulai curiga dan dia dibuntuti oleh Florence. Matt pulang ke rumah dan di rumah dia disambut oleh istrinya yang sama seperti Florence curiga karena sudah lebih dari 3 bulan kalau Matt ini menyimpan rahasia. Selama ini Matt mendapatkan gaji sedangkan mitra kerja seharusnya bukan digaji. Lalu Matt bilang kalau dia akan membeli bank lain lagi dalam waktu dekat. Besok paginya Bernard, Matt, dan Joe sedang diskusi soal pinjaman. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan itu adalah Florence. Kedatangan Florence ini mengejutkan. Lalu dia bilang kalau saja para warga kota tahu jika Bank Mainland memberi pinjaman kepada orang kulit hitam, mereka akan marah. Apalagi mereka tahu kalau pemilik bank orang kulit hitam. Bank akan bangkrut. Bernard bertanya apa mau Florence. Florence bilang dia ingin menyelamatkan investornya karena kita tahu kalau Florence dan Johnny masih memiliki saham 20% di Bank Mainland. Florence ketika tahu hal ini dia berniat akan melaporkan dengan tuduhan penipuan, tapi dia tidak bisa melaporkan karena berkas kepemilikan sudah ditandatangani oleh ayahnya sendiri. Meskipun demikian, Florence malah memberikan secari kertas sebuah pemberitahuan audit keuangan akan dilakukan dalam waktu 1 bulan. Karena ada laporan secara anonim ada praktik pinjaman tak aman, Florence pun pergi dan Bernard bilang kalau kita terpaksa harus memberhentikan pinjaman kepada orang kulit hitam sebelum audit dilakukan. Lalu Matt mengatakan sebuah ide. Matt bilang kita beli lagi saja bank lain. Akhirnya mereka pergi ke Bank of Marlin. Mereka berencana akan
akan membeli Bank of Marlin. Bank ini bisa dikategorikan bank kecil dengan harga $274.000. Dengan begitu Matt akan menjadi presiden di Bank of Marlin juga di mainland, dan Matt akan memindahkan peminjam orang kulit hitam ke Bank of Marlin. Tapi masalahnya Joe dan Bernard tidak memiliki uang sebesar itu secara cash saat ini. Bahkan Bernard ragu kalau Don akan mau berinvestasi di bank yang lain. Ide ini diakui oleh Bernard cukup bagus, tapi Matt tidak menghitung resiko yang akan datang. Sebenarnya Bernard dan Joe tidak setuju akan hal ini karena ini terlalu cepat untuk membeli bank lagi. Tapi Matt di akhir kalimatnya dia meminta kepada Joe dan Bernard untuk mempercayakan dirinya yang menjalankan Bank of Marlin sendirian tanpa arahan dari Joe dan Bernard. Tentu Bernard dan Joe tidak akan memberi kepercayaan itu, mengingat kalau Matt baru saja mempelajari soal bank 3 bulan yang lalu. Mendengar respon itu, Matt membuat opsi jika ini tidak dilaksanakan dia akan berhenti bekerja di Los Angeles sebagai perwakilan Joe dan Bernard sebelumnya. Now, we gotta buy a kid with 90 days of banking experience his own goddamn bank. Singkat cerita, Bank of Marlin pun berhasil dibeli dan Matt menjadi pemimpin bank. Dan janitor dalam Bank of Marlin adalah Eunice. Sedangkan Bernard dan Tony melakukan peninjauan orang kulit hitam yang meminjam bank. Pada malam harinya, ketika bank sudah tutup, Eunice masih berada di sana bersih-bersih. Ternyata Eunice ini ditugaskan menyamar untuk mengawasi Matt karena Matt belum bisa dipercaya menjalankan bank sendirian tanpa pengawasan. Setelah itu, Bernard memberikan hasil peninjauan para peminjam dan sudah dinilai kalau mereka semua ini layak, dan Bernard menyuruh untuk memberikan berkas ini kepada pengacara yang dia percaya, Michael O'Keefe di Hudson. Matt bilang kalau dia sudah menghubunginya. Hari pertemuan dengan pengacara pun tiba, dan sepertinya Matt mendatangi pengacara yang tidak sesuai dengan Bernard perintahkan, dan dia langsung tanda tangan tanpa mengecek apapun. Keesokan harinya di bank, Susie datang menemui Matt dan bicara kepada Matt kalau dia lebih baik dari Bernard dan Joe. Susie ini rasis, menganggap kalau Bernard dan Joe tidak mungkin bisa pintar. Matt mendengar hal itu tidak terima, lalu panggilan telepon muncul dari Florence mengabarkan kalau ada 4 nasabah yang menarik uang mereka dari bank mainland. Pada malam harinya, Bernard menemukan sebuah tulisan yang terpampang di depan pintu bank mainland yang bertuliskan kalau bank ini dikelola oleh NAACP. NAACP ini adalah organisasi yang menentang rasisme soal ras. Besok paginya, Matt yang baru saja akan masuk ke bank, tiba-tiba muncul seseorang dari belakang. Dia adalah Biro Audit Keuangan. Matt pun mengabarkan hal ini. Bernard mengira kalau audit akan dilakukan bulan depan. Memang benar, audit dilakukan bulan depan, tapi itu di mainland. Biro audit ini mengambil pembukuan utama. Kini jalan satu-satunya adalah Bernard harus menemani Matt ketika diaudit. Bernard yakin kalau Matt akan melakukan kesalahan jika dibiarkan. Eunice memberikan saran untuk menjadi sepertinya ketika di Bank of Marlin, tapi Bernard menolak karena dia laki-laki. Eunice mendengar perkataan Bernard marah dan bilang jika Bernard menganggap wanita hanya sebagai pembantu, dia tidak ada bedanya dengan orang kulit putih. Dari perkataan itu, akhirnya Bernard menuruti saran dari Eunice. Dari sinilah Bernard bisa mengawasi Matt. Saat auditor mulai bertanya kepada Matt, Bernard pura-pura mengelap kaca dan memberikan jawaban dari pertanyaan auditor. Tapi sayangnya hal itu disadari dan pintu ruangan pun ditutup. Auditor bertanya soal pembukuan pinjaman yang menurut dia aneh. Auditor itu meminta penjelasan metodologi yang digunakan. Matt berbelit kalau hal itu dilakukan oleh ahli. Celakanya, ahli yang dibilang Matt diminta untuk hadir. Lalu dia beralasan tidak hadir hari ini, dan Matt bilang kalau dia bisa mengecek berkasnya. Matt pergi ke toilet bertemu dengan Bernard dan Joe. Matt sangat panik dan dia menjelaskan kepada Bernard kalau auditor ingin metodologi yang digunakan bank untuk peminjaman. Lalu Bernard menjelaskan hal itu melalui kertas. Namun sayangnya karena pada dasarnya Matt ini tidak pandai matematika, dia tidak mengerti penjelasan dari Bernard, dan juga keadaan panik membuat dia tidak bisa menghafal catatan itu dengan baik. Matt kembali ke ruangan, tapi masalah timbul lagi. Ada kejanggalan dalam
dalam buku peminjaman perorangan. Banyak buku peminjaman harus segera ditutup karena tidak sesuai dengan perhitungan. Ada beberapa pinjaman yang tidak sesuai dengan aturan negara dalam perhitungan jumlah modal yang dimiliki, sedangkan pinjaman diberikan itu tidak sesuai. Dan ini baru saja diketahui oleh Matt. Matt kembali ke toilet dan membawa berkas itu kepada Bernard juga Joe. Bernard memeriksa berkas pinjaman. Menurut Bernard tidak ada pelanggaran ataupun masalah yang ada dalam berkas yang sebelumnya diberikan kepada Matt malam lalu. Semua itu sudah dia cek sebelumnya, dan Matt mengakui ketika berkas dari Bernard tidak diberikan kepada pengacara yang diperintahkan oleh Bernard, dan dia menggunakan jasa yang direkomendasikan oleh Florence. Dan Joe yakin kalau berkas ini sudah ditukar oleh Florence untuk keuntungan pribadi juga membuat bangkrut Bank of Marlin. Kini keadaan semakin sulit. Bernard harus terpaksa menjual aset sebesar $300.000 untuk menutupi kerugian akibat kekacauan ini. Kini Joe dan Bernard keluar dari Bank of Marlin dan seluruh masalah dilimpahkan kepada Matt. Tapi Matt masih yakin pasti ada kecurangan dalam hal ini dan dia akan berniat memperbaikinya. Keesokan harinya, Joe mendapatkan telepon dari Don. Don mengabarkan kalau masalah pinjaman pada Bank Marlin sudah dilunasi. Joe bilang kalau mereka masih belum mengurusi pembayaran itu, tapi ternyata semua hutang itu dilunasi oleh Bank Mainland. Artinya ini hal buruk. Joe dan Bernard langsung pergi ke Mainland dan bertemu dengan Matt. Matt berdalih kalau ini semua sementara dan akan diselesaikan. Tentu ini tidak bisa diterima. Bernard bilang kalau ini semua adalah penipuan dan kedua bank yaitu Marlin dan Mainland akan hilang. Dan hal itu pun terjadi. Biro Audit Keuangan datang menggerebek Bank Mainland dan menyita juga membatalkan Bank Mainland. Dan FDIC adalah lembaga pemerintah Amerika Serikat yang akan mengambil alih Bank Mainland. Matt kini dipecat dari presiden Bank Mainland dan keadaan tambah buruk. Joe dan Bernard dihampiri FBI dan akan ditahan. Tentu ini membingungkan Bernard dan Joe karena mereka tidak menyalahi aturan apapun dan jauh dari tindak kriminal. Bernard dan Joe sedang berdiskusi dengan kuasa hukumnya yaitu Melvin, sedangkan Matt berada di tempat Senator John. Dia adalah hakim. John meminta Matt untuk mengakui kalau dia selama ini dimanipulasi oleh Bernard dan Joe. Kalau tidak, Matt akan dihadapi tuntutan penipuan karena menutupi kepemilikan Bank Mainland dan Marlin. Jika Matt mengikuti keinginan John, maka dia akan mendapatkan kekebalan hukum dan bebas. Pada malam harinya, Matt dihadapi kebimbangan dan dia menelpon seseorang yang belum diketahui siapa. Hari persidangan pun dilaksanakan. Matt menjawab semua pertanyaan John berupa pengakuan kalau Joe dan Bernard melakukan pengarahan kepada Matt. Pengakuan Matt ini menjadi bukti kuat dalam kasus ini. Melvin dan Bernard menemui John di kantornya, membahas soal persidangan yang akan dilakukan besok. Meskipun pembelaan dari Bernard bahwa ada kecurangan, tapi itu tidak bisa diterima dan John menetapkan aturan di Texas menurut dia. Dan kini John memberikan dua opsi kepada Bernard, mengakui perkataan dari Matt di persidangan bahwa Bernard memanfaatkan aturan kelalaian demi memperkaya diri dan akan mendapatkan kekebalan, atau bicara sesuka hati Bernard di persidangan. Sebelum persidangan dimulai, Eunice dan Bernard sedikit ngobrol soal keberhasilan Bernard yang bisa membuktikan kalau orang kulit hitam bisa kaya, dan kini Eunice akan menerima konsekuensi dari apapun yang akan dikatakan oleh Bernard di persidangan dan akan terus mendukung suaminya. Persidangan pun dimulai. Ada 19 hakim yang duduk di hadapan Bernard dan itu semua berkulit putih. John memulai sidang dan bertanya soal Matt. Dengan mengejutkan, Bernard berkata dengan lantang dan keluar dari rencana Melvin tentang kesetaraan dan setiap warga negara Amerika mendapatkan perlindungan setara atas hukum negara. Dan warga di kota Texas tahu kalau hal itu tidak dilaksanakan dengan benar. Lalu Bernard bilang persidangan ini mengungkap dan membentuk ulang perbankan yang tak aman. Namun sebenarnya persidangan ini membahas kenapa orang kulit hitam berhasil memiliki bank di Texas. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Bernard melakukan pidato di akhir sambil membeberkan pakaian pembeda antara kulit putih dan hitam. The dress code. Mr. Garrett, you are out of order, sir. I'm not finished. Out of order. You can't get a loan. You can't own a home. You can't start a business. Mr. Garrett, you have been warned. Which means you can't build wealth. Mr. And Garrett. you're excluded from the American dream. Sergeant at Arms, remove the witness. Why is it so important to you to exclude an entire race of people from the American dream?
Dan setelah persidangan itu, Bernard Garrett dan Joe Morris melihat kekayaan mereka runtuh saat pemerintah federal menyita aset mereka. Tahun 1965, semua juri berkulit putih di Texas menghukum mereka karena penyalahgunaan dana bank dan menghukum mereka 3 tahun dalam penjara federal. Dari 177 gedung milik Bernard dan Joe, Eunice hanya bisa mempertahankan 1 karena gedung tersebut aktanya atas nama dia dan Florence membeli bank Mainland. Setelah 3 tahun Bernard bebas, Joe lebih dulu bebas dibandingkan Bernard. Bernard dijemput oleh Joe dan Eunice. Di sini Joe dan Bernard tertawa dan Eunice tidak mengetahui kalau mereka masih memiliki aset yang tidak disita oleh negara. Joe dan Bernard masih memiliki 2 gedung di Bahama. Ternyata pada saat malam persidangan Matt, dia menelpon Bernard untuk bertemu dan bercerita kalau Matt tidak mengikuti keinginan John, dia akan dihukum selama 50 tahun karena uang dan aset belum disita. Jadi Bernard menyuruh Matt melakukan sesuatu. Ya, dia membeli gedung di Bahama. Dan setelah itu, pada kisah yang memang benar terjadi, Bernard dan Joe membangun ulang kekayaan di Bahama sebelum kembali ke Amerika Serikat. Ratusan gedung perumahan yang mereka beli di area khusus kulit putih menjadikan mereka berperan penting dalam perjuangan melawan segregasi perumahan di Los Angeles. 3 tahun setelah kesaksian mereka, Kongres meloloskan peraturan perumahan adil di tahun 1968 yang membuat ilegal untuk menolak, menjual atau menyewakan properti berdasarkan ras, agama atau gender. Film pun tamat. Oke penonton, terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf jika ada yang salah dalam penulisan dan juga penyampaian. Gua Angga pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.